hikmah ini, yang mana saya Athaillah menyampaikan kepada kita, kita harus menenggelamkan, harus mengubur amal itu supaya tidak rusak, kan tadi semua. Sementara tidak semua amal tidak bisa dikubur, karena tadi persoalannya adalah karena ada amal-amal tadi adalah yang memang waktu mengamalkannya tidak murni untuk bisa disembunyikan. Nah, bagaimana cara menyembunyikan? Dikatakan oleh ulama ada dua. Satu, waktu beramal jangan kelihatan orang. Tapi ada amal yang tidak mungkin tidak kelihatan orang, kayak tadi sholat, ibadah haji, kan tadi semua pasti kelihatan orang tadi ya. Bahkan kita menyumbang masjid, gitu kan tadi semua. Karena tidak umum kalau sekarang misalnya itu kita, atau kalau mau sekarang kalau menyumbang masjid kita suruhkan aja misalnya toko material, tolong kirimkan ke masjid anu nih 100 sak, bilang aja dari hamba Allah misalnya, gitu kan tadi. Tapi persoalannya kadang-kadang sahabat, iblis itu jago, gitu kan tadi. Pada saat kita melakukan mengirimkan semen 100 sak tanpa diketahui dari siapa dan siapa, timbul dalam hati kata iblis. Tadi bisikannya adalah, wah bagus itu, kamu sudah ikhlas, kamu itu lebih dari orang. Jadi, kalau orang kan diperlihatkan, padahal cuma 10 sak, dia lihatkan, kamu 100 sak kan enggak. Nah itu, ceng, perasaan itu yang susah juga dilawan, kan tadi. Inilah persoalan-persoalan yang kalau menurut saya sih, kalau menurut Abah, baik Imam Ghazali dalam Ihya yang berkaitan dengan bab ikhlas dan riya ini, maupun saya Athaillah tadi, kaluhur bingung, kanap bingung, kan tadi. Digawean salah, digawean salah, kayak itu kan tadi ya. Nah, kemudian dikatakan oleh ada hadis baginda Nabi, walaupun bagaimana tetap kita harus mengejar bahwa amal itu harus bersih, harus ikhlas, dan juga sekaligus bahwa amal itu adalah harus bersih dari riya. Bahkan sabda Nabi, orang yang beramal dan dia menyembunyikannya, dia mendapatkan 70 kali lipat daripada orang yang memperlihatkan amal itu, kan tadi ya. Ini tetapi iblis ini luar biasa tadi. Terkadang kita sudah menyembunyikannya hari ini, kan tadi. Waktu di masjid nulisnya hamba Allah. Besoknya ditanya, itu kemarin yang hamba Allah 2 juta siapa ya? Abdi. Nah itu kan, tadi. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kadang-kadang, nah makanya di situ persoalannya kalau menurut saya, kalau menurut Abah, bukan disembunyikan atau dinampakkan. Inilah nanti harus kita pahami konsepnya. Bagaimana amal itu tadi supaya selamat, kan tadi semua tadi. Walaupun ada rukhsah, ada beberapa hal yang walaupun riya tidak ada masalah ya tadi. Nah, kalau amal yang ikhlas itu Kang Somad, yang disembunyikan itu kata Nabi 70 kali lebih baik daripada yang dinampakkan tadi. Tapi pada saat kita katakanlah hari ini sembunyikan, seminggu kemudian kita ngomong. Nah gitu. Tadi kan yang kamari hamba Allah 2 juta teh. Abdi ya teh. Dan memang dorongannya selalu ada dorongan kita ini. Tetap bagaimanapun tadi. Ayah tadi luar biasa iblis itu. Setelah seminggu sebulan tadi, atau setelah setahun. Dulu kata itu kan sebetulnya keramik saya, sebenarnya yang hamba Allah itu dulu saya. Walaupun setelah setahun. Maka kata baginda Nabi, maka amal itu hilang dari 70 kali menjadi sekali tadi. Tetapi pada saat kemudian nanti dia masih gatal lagi menceritakan tadi. Maka akhirnya amal itu berubah, yang tadinya dari 70 menjadi sekali, dari sekali berubah menjadi amal yang riya. Akhirnya masuklah menjadi amal yang haram, kata semua ya. Nah inilah luar biasanya iblis. Jadi maka kalau seandainya kita memperhatikan kalam hikmah yang ini diamalkan tadi Mas Wagiman, teman-teman semua, waduh pada banyak nih ya, Mas Nur, Samsu tadi ya. Inilah kita beramal salah, nggak beramal salah, kan tadi semua. Mari kita coba cari solusinya. Bagaimana kita supaya beramal tapi selamat dari semua, kata dia. Nah, tapi kata Syekh Athaillah, ada kalanya. Nah, ini beliau juga mulai berbelok sedikit kan tadi. Ada kalanya kata beliau, beramal yang diperlihatkan itu kalau selama niatnya kita untuk memberikan contoh, nggak apa-apa. Nah, itu adalah untuk niat untuk memberikan contoh. Misalnya nih, kita di masjid, pada saat panitia masjid
memberitahukan mau ada memperbaiki WC, kemudian orang mengatakan saya 100.000, yang sana 200.000 gitu kan. Nah itu. Kemudian orang yang pertama 100.000 kemudian banyak yang mengikuti yang sama, walaupun itu dinampakkan dan tetapi akibat dia banyak yang ikut, maka orang tersebut ria untuk pekerjaan pertamanya tertutup dengan pekerjaan orang lain karena ngikut dia berbuat baik. Nah itu tadi. Jadi itu ya. Jadi makanya jangan berhenti beramal walaupun ria. Bahkan kata Imam Nawawi, tidak ada amal yang langsung ikhlas kan tadi semua. Terus saja beramal lagi. Ya, walaupun ria, beramal lagi. Walaupun ria, beramal lagi. Walaupun ria, setahun masih ria nggak apa-apa. Tapi nanti udah 2 tahun, 5 tahun, kayaknya udah bosan dipuji orang. Lama-lama udah kebal dipuji. Nah ini tadi, makanya itulah konsepnya, tidak boleh berhenti. Ah ini kan makanya ada bahasa, orang yang takut ria, itulah yang ria. Orang takut ria itulah ria yang sesungguhnya. Ah, saya mah mau nyumbang sieun ria. Itulah ria kan tadi semua. Makanya tadi begitu salah nyumbang. Nah itu ya. Inilah ya beberapa hal yang harus kita pahami ya. Jadi dalam apa namanya tapi yang berkaitan dengan amal yang tadi, bagaimana dengan amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, misalnya sholat, misalnya haji, misalnya jihad, misalnya di majelis ilmu, kan kita nggak bisa sembunyi di majelis ilmu, kelihatan kita sholat berjamaah kelihatan. Nah untuk kasus itu kata Syaikhullah adalah jadilah pelopor kita walaupun ria. Untuk apa? Untuk mendorong spirit orang tadi. Jadi disitulah antara plus dan minus kadang-kadang kan tadi. Ada orang yang tertarik oleh kita karena, jadi jangan baliknya. Saya belakangan takut ria. Itulah malah ria. Tadi semua tadi. Jadi untuk hal-hal kebaikan, maka dalam amal itu adalah lakukan tadi. Adalah untuk mendorong yang lain agar melakukan hal yang sama, Kang Somad. Walaupun kita ada ria, misalnya gitu kan tadi ya. Amal-amal yang tidak bisa disembunyikan ya, seperti tadi sholat adalah kita dengan cara menyegerakan diri dalam melakukan itu dengan tujuan adalah memancing orang, memotivasi orang, itu adalah baik kepada kita kata dia. Nah dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar ya, beliau berkata bila menghendaki amal yang tidak yang tidak sembunyi dan dia takut ria, maka jangan berhenti beramal kan tadi. Artinya terus beramal tadi semua walaupun ria, terus sholat walaupun tidak khusyuk, terus zikir walaupun masih goplah.